Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat, kita baca bareng-bareng ya untuk murojaah dalil mahabbah sampai dalil al-qabul. Tapi kita baca bareng-bareng wahid isnan salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa dalilul mahabbati qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa qawluhu ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Wa min sunnati ma sabata fi sahih an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Wa dalilul inqiyad ma dalla alayhi qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ay ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wa qauluhu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa qawluhu wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa ay bil la ilaha illallah. Wa qawluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن سنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ومن سنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نكية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير
wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Naam. Nah dulu ya, baru antum tolong diperhatikan ya, kalau ana ada keliru antum benarkan. Kita mulai dari dalil mahabbah. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa dalilul mahabbati qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wa min sunnati ma sabata fis sahih an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakrah ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdhafa finnar. Wa dalilul inqiyad ma dalla alaihi qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ay ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa qauluhu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa qawluhu wa ma yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa ay bil la ilaha illallah. Wa qawluhu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa min sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wa hadza huwa tamamul inqiyad wa ghayatuhu. Wa dalilul qabul qauluhu ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Wa qawluhu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Wa min sunnati ma sabata fis sahih an Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba ardan fakana minha nakiyatun qabilatil ma faambatat qabilatil ma faambatatil kala'a wal usbal katsir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'allahu bihin nas fasharibu
wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Yang mau setor, bismillah. Ayo. Ya, enggak apa-apa. Dalilus sidqi. Al-Ikhlas dan anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Ada lagi? Ya, mungkin dalilul ilmi. Ada lagi yang ingin satu-satu enggak apa-apa ya, dalil ilmu dulu. Besoknya dalil yakin. Kita kasih hadiah lagi buat yang kemarin sudah. Sekarang hadiahnya buku adab dan akhlak penuntut ilmu yang antum kaji bersama Ustadz Muslam ya kalau tidak salah ya. Ini buku karena sudah terjemahkan dan sudah dicetak ya, bisa antum jadikan buku panduan. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau antum ingin nyetor satu-satu, tidak mengapa ya. Dalil ilmu dulu, kemudian dalil yakin ya, kemudian dalil syarat berikutnya. Taib, kita lanjutkan pembahasan nawaqidul Islam.
Jadi penulis berkata, "I'lam anna nawaqidul Islam asyarah." Ketahuilah bahwasanya pembatal Islam ada 10. Perkataan penulis ya ada 10. Ini tidak menunjukkan pembatasan. Namun maksudnya beliau ingin menyampaikan 10 dari pembatal keislaman, di mana apabila seseorang melakukan salah satu darinya maka secara otomatis batal keislamannya dan statusnya menjadi orang kafir. Tentunya apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani, tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi kalau dia melakukan salah satu dari 10 pembatal ini, maka dikatakan kepadanya dia telah melakukan kekafiran. Jika uzurnya di sisi Allah tidak diterima, maka dia min ahlin nar, termasuk penghuni neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Walaupun tatkala di dunia bisa jadi dia tidak merasa sebagai orang kafir, justru sebaliknya dia merasa menjadi orang mukmin, bahkan merasa menjadi orang mukmin yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang seperti ini dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Jadi mereka beramal tapi paling rugi, bukan tidak beramal. Mereka beramal tapi mereka menjadi orang yang paling rugi, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini orang yang merasa muslim, namun ternyata dia bukan muslim. Ternyata dia orang kafir. Di sisi Allah dia orang kafir, kekal di neraka. Waliyazubillah. Jadi bisa jadi tatkala di dunia orang itu tidak sadar kalau dirinya adalah calon penghuni neraka, kekal di dalamnya. Kapan dia baru sadar? Dia baru sadar tatkala sudah berhadapan dengan Allah di akhirat. Waliyazubillah. Dan ini sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengira mereka akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Wah, kita paling masuk neraka hanya beberapa hari saja. Mereka nggak tahu kalau mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan orang-orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan orang-orang Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, mereka toh kalau masuk neraka ya paling hanya beberapa hari saja, padahal mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat lain Allah mengabarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengira mereka akan masuk surga, padahal itu hanya angan-angan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kami yang masuk surga. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya angan-angan mereka, angan-angan yang kosong. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang Yahudi menganggap hanya mereka ahlul jannah, sementara orang-orang Nasrani menganggap hanya mereka ahlul jannah. Namun pada hakikatnya mereka adalah ahlun nar, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Orang mukmin ada enggak yang seperti ini? Ada. Ada yang mengira paling kalau anak masuk neraka ya paling hanya sebentar saja. Atau dia mengira dia enggak bakal masuk neraka, langsung masuk surga. Padahal nanti di sisi Allah dia min ahlin nar, waliyazubillah, karena dia melakukan pembatal Islam atau dia tidak penuhi syarat la ilaha illallah dan uzurnya tidak diterima di sisi Allah. Ketika dia sampaikan uzurnya tidak diterima di sisi Allah. Oleh karenanya orang mukmin itu bukanlah orang yang merasa yakin dirinya beriman. Akan tetapi orang mukmin adalah orang mukmin indallah, orang mukmin di sisi Allah. Ini yang paling penting. Bukan mukmin di mata manusia, tapi mukmin di mata Allah Subhanahu wa taala. Mukmin menurut Allah, bukan mukmin menurut manusia. Karena mukmin menurut manusia bisa jadi orang munafik. Menurut manusia dia mukmin, dia muslim. Ternyata dia munafik. Walaupun dirinya takut sebagai orang munafik. Ya, ini dia mukmin di sisi Allah tapi dia takut. Dia khawatir dirinya termasuk orang munafik. Bahkan ciri dan alamat kebenaran iman seseorang adalah dirinya selalu merasa khawatir jangan-jangan ia termasuk orang munafik. Ini orang mukmin yang sebenarnya. Ya, dia merasa jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Sehingga dia terus berusaha, berupaya agar jauh dari kemunafikan. Sebaliknya, ciri dan alamat orang munafik adalah dirinya senantiasa merasa aman dari kemunafikan. Coba kita perhatikan para sahabat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mengetahui Hudzaifah bin Yaman mengetahui nama orang-orang munafik, ya Hudzaifah ini sahibus sir, ya, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang-orang munafik. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar enggak mengatakan, "Enggak mungkin anak termasuk di dalam," enggak mungkin. Enggak. Justru Umar langsung datangi Hudzaifah. Kemudian Umar bertanya, apakah nama saya ada dalam daftar orang-orang munafik? Bukankah ini menunjukkan betapa khawatirnya Umar terhadap kemunafikan? Jangan-jangan beliau termasuk orang munafik. Padahal beliau adalah orang terbaik kedua dari umat ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Orang yang terbaik kedua dari umat ini merasa khawatir jangan-jangan termasuk orang munafik. Seorang tabi'in, ya, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku dapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Ya, kata para ulama, perkataan Ibnu Abi Mulaikah ini
tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Jadi nggak ada seorang sahabat pun yang mengingkari perkataan Ibnu Abi Mulaikah. Maka ini bisa jadi dianggap seperti ijma sukuti. Nggak ada yang mengingkarinya. Bisa jadi seluruh sahabat demikian, atau seperti itu, mereka mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Di seluruh sahabat bisa jadi sama. Mereka khawatir kemunafikan akan menimpa diri mereka. Karena beliau ya, Ibnu Abi Mulaikah hanya mendapati 30 orang sahabat. Bisa jadi kalau beliau mendapati lebih dari itu, semuanya akan memiliki sikap yang sama, yaitu khawatir atas dirinya kemunafikan. Jadi beliau hanya ketemu 30 orang sahabat. Kalau dia ketemu lebih dari itu, maka semuanya sama sikapnya. Mereka khawatir kemunafikan akan menimpa dirinya. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari 30 sahabat yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah. Para ulama mengatakan al-mu'minu allazi yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Orang mukmin adalah orang yang mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Wal munafiq allazi ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Sementara orang munafik adalah orang yang dirinya merasa aman dari kemunafikan. Tak mungkin lah. Ya, enggak mungkin saya jadi orang munafik. Tak mungkin saya tinggal di kompleks pondok. Tak mungkin, masa sih saya orang munafik? Tak mungkin. Dia merasa aman dari kemunafikan, itu orang munafik. Berbeda dengan orang mukmin, yakhafu ala nafsihi an-nifaq, dia selalu khawatir kemunafikan pada dirinya. Hati-hati dengan kemunafikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selamat dari kemunafikan enggak mudah. Di antara sifat orang munafik, kalau dia ngomong dia bohong. Nanya sama antum, siapa yang enggak pernah bohong di sini? Ada enggak orang yang enggak pernah bohong? Ada enggak orang yang pernah bohong? Kalau ada, masya Allah ya. Kalau pernah bohong berarti pernah memiliki sifat nifaq, walaupun nifaq asghar. Kalau dikasih amanah, ya dia tidak amanah. Apalagi amanah ya. Amanah. Berat ya amanah. Sulit untuk menjadi orang yang amanah, itu sulit, susah. Jadi untuk selamat dari nifaq asghar ini tidak mudah. Kadang kita tidak amanah dalam mendidik anak ya, dikasih anak itu amanah, tapi kita tidak mendidiknya dengan baik. Kadang kita tidak amanah dalam hal pekerjaan ya. Masuknya telat, itu tidak amanah. Masuknya telat, pulangnya cepat. Ya. Dulu ada syekh di Madinah ya, masya Allah, teladan. Dia kalau datang ke kelas, itu kalau kita masuk jam 7, dia sebelum jam 7 sudah di kelas. Sudah ada di kelas dan tidak pernah terlambat. Selama dia menjadi dosen, tidak pernah terlambat, tidak pernah telat. Kita datang, dia sudah ada di kelas. Betul-betul amanah. Karena ini amanah. Terlambat 5 menit saja nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya selalu tepat waktu. Kadang kita mahasiswa, ya Syekh tinggal 5 menit ya Syekh ya, tinggal 5 menit. Kata Syekh, antum jangan remehkan 5 menit. Bisa jadi gara-gara 5 menit antum bisa paham sebuah ilmu yang Anda jelaskan. Banyak orang yang hanya gara-gara 5 menit terakhir dia dapat hidayah atau dia paham ilmu. Jangan remehkan 5 menit katanya. Biar kita selesaikan waktu belajar kita sesuai yang diamanahkan. Jadi berat ya. Antum enggak pernah enggak antum terlambat waktu ngajar? Sering ya, bukan pernah, tidak pernah, sering. Pernah enggak antum ke tempat kerja telat? Sering juga ya. Jadi untuk menjadi orang yang amanah ini tidak mudah, berat sekali.
Ya, jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kemunafikan, khususnya nifak asghar, ya, nifak asghar. Dengan kita mengetahui kekhawatiran para sahabat ya terhadap dirinya, padahal mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam beramal dan paling semangat dalam melakukan kebaikan, menunaikan kewajiban dari Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu pun masih khawatir kemunafikan atas dirinya, maka seharusnya kita pun harus lebih mengkhawatirkan kemunafikan atas diri kita. Khawatir ya, jangan-jangan kita ini termasuk orang munafik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kami ingatkan, mempelajari nawaqidul Islam tujuannya bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk mengkafirkan ya orang lain, akan tetapi untuk introspeksi diri, menjaga diri dan waspada jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Dan juga untuk mengajarkan kepada orang lain dan mengingatkan mereka jangan sampai mereka jatuh di dalamnya, karena ini bisa membatalkan keislaman. Baik, kita lihat syarah yang disampaikan oleh penulis. I'lam anna nawaqidul Islam asrah. An-nawaqid jam'u naqid. Nawaqid ini jamak dari naqid. Wan naqdu fil asl halul mubram wa ifsaduhu. An-naqdu ya pada asalnya bermakna mengurai tali yang dipintal dan merusaknya. Halul mubram wa ifsaduhu, mengurai tali yang dipintal dan merusaknya. Man naqadat syai' idza afsadathu. Kalau dikatakan man naqadat syai', yakni apabila dia merusaknya. Jadi nawaqidul Islam itu artinya perusak Islam atau pembatal Islam. Ya, bisa kita artikan perusak Islam atau pembatal Islam. Allati mata tara'at alaihi afsadathu. Kapan dilakukan, maka ia akan merusak keislaman seseorang. Wa ahbatat al-amal, dan menghapus amal seseorang. Yang terhapus semua amalan atau sebagian amalan? Kalau melakukan batal Islam, semua amalan. Semua amalan terhapus. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah selama 30 tahun, kemudian dia melakukan batal Islam, maka amalan dia selama 30 tahun terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, kamu melakukan pembatal Islam, maka akan terhapus amalmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hati-hati ya. Nawaqidul Islam bisa menghapus seluruh amalan. Wa sara sahibuhu minal mukhalladin finnar wal iyazu billah, dan pelakunya menjadi orang-orang yang kekal di neraka, wal iyazu billah. Kal hadas idza dakhala fit taharah afsadaha wa abtalaha. Seperti hadas, apabila menimpa toharo, maka dia akan merusak toharo dan membatalkan toharo. Pembatal Islam itu seperti hadas. Perhatikan, pembatal Islam seperti hadas. Jadi Islam itu seperti toharo, sementara hadas itu seperti pembatal Islam. Kalau hadas dia menimpa toharo, maka toharonya rusak, toharonya batal. Demikian pula nawaqidul Islam, kalau menimpa Islam, maka akan rusak keislaman seseorang, akan batal keislaman seseorang. Ya, terkadang butuh butuh contoh ya, untuk memahamkan jamaah butuh contoh. Contoh yang dibawakan hadas. Hadas apabila menimpa toharoh, maka akan rusak toharoh, akan batal toharoh.
Demikian pula pembatal Islam, apabila ya dilakukan oleh seseorang maka akan rusak keislamannya dan akan batal keislamannya. Udah azan ya? Iya Pak. Iya, ya, kita dengarkan azan dulu. Kemudian kita lanjutkan perkataan penulis i'lam. I'lam ini kata yu'ta biha lil umur al muhimmah, kata yang didatangkan untuk perkara-perkara yang penting. Jadi kalau antum ketemu ya penulis membawakan kata i'lam atau ulama membawakan kata i'lam, antum harus benar-benar perhatian karena apa yang disampaikan oleh penulis ini adalah perkara yang penting. Kata yang dibawakan untuk perkara-perkara yang penting. Wa ma zakarahu al-muallifu huna hakikun bi ay yuhtamma bihi ghayatul ihtimam. Dan apa yang disebutkan penulis di sini pantas untuk diperhatikan dengan sebenar-benarnya. I'lam anna nawaqidul Islam asyarah. Fayajibu ala kulli mukallaf ta'allumuha, maka wajib bagi setiap mukallaf mempelajarinya.
liyahdhara minha, agar dia berhati-hati darinya, wa ya'man al-wuqu' fiha biidnillahi ta'ala, dan selamat dari terjerumus di dalamnya atau tidak terjerumus di dalamnya. Ya, selamat dari terjerumus di dalamnya. Seorang penyair pernah berkata, wadiddu yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dan lawan itu akan memperlihatkan kebaikan lawannya. Dengan lawannya akan menjadi jelas segala sesuatu. Sambil kita mempelajari Islam, kita juga mempelajari nawaqidul Islam. Mempelajari Islam untuk diamalkan, mempelajari nawaqidul Islam untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Kita pelajari sesuatu, kita juga pelajari lawannya, supaya sempurna pengetahuan kita, supaya ilmu kita menjadi sempurna. Belajar tauhid, belajar syirik, pelajari sunnah, pelajari bid'ah, ya, dan seterusnya. Mengetahui tauhid, mengetahui syirik, mengetahui sunnah, mengetahui bid'ah, mengetahui yang baik-baik dan juga mengetahui yang buruk-buruk. Mengetahui yang baik untuk diamalkan, mengetahui yang buruk untuk ditinggalkan. Wa illa fal muslim qad yaqa'u fiha wa huwa la yash'ur. Jika dia tidak tahu lawan dari sesuatu, maka bisa jadi dia terjerumus di dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Banyak orang nggak tahu syirik, kemudian jatuh dalam kesyirikan karena nggak tahu. Kama huwa ma'lum min katsirin mimman yadda'i al-Islam, sebagaimana yang diketahui dari kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam. Khususan fi hadzal zaman allazi qalla fihi al-ilmu sahih an-nafi, khususnya di zaman kita ini di mana ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat qalla, ya, sangat minim. Ya, kalau di sini masya Allah ya, antum masya Allah, ini masjid antum nih termasuk masjid yang paling banyak kajiannya. Paling banyak sekali ya, udah kayak jadi apa? Udah kayak pondok pesantren kalau antum manfaatkan baik-baik. Tapi kalau kita lihat di luar sana ya, qalla, minim. Toh kalau ada kajiannya bukan kajian sunnah. Ya, apalagi kalau antum di daerah-daerah ya. Anda pernah ke daerah Kalimantan, kita kalau mau ngisi kajian jauh sekali. Udah jalannya enggak enak ya. Kadang kita harus naik perahu. Ya, jauh sekali. Terus yang datang juga masya Allah ya, orang-orang jauh yang datang. Ustadz, anak itu berangkat dari kemarin Ustadz, nyampainya sekarang. Itu bayangkan. Ya, jadi sulit mereka, susah untuk kajian. Kadang harus bermalam. Ya, kadang kajiannya sore, berangkatnya sudah dari pagi. Sulit ya, minim sekali ilmu yang benar. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Antum bisa tinggal di sini, kajian di depan rumah antum, bayangkan ya. Antum bisa dengar suaranya, antum nggak hadir pun antum bisa dengar suara dari masjid. Ya, nikmat yang sangat besar. Karena di zaman kita ini minim ya. Kita alhamdulillah tinggal di pondok, kajian banyak ya, di Yogyakarta banyak ustadz, banyak pondok pesantren. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Wa kasura fihil jahlu, dan banyak kejahilan. Minim ilmu kemudian banyak kejahilan. Fala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wa qaulu Syekh rahimahullahu innaha asrah, perkataan Syekh ya, sesungguhnya pembatal Islam itu ada 10, maksudnya al-mujma' 'alaiha, yang disepakati. Jadi 10 pembatal Islam yang disampaikan oleh penulis ini sudah disepakati oleh para ulama. Enggak ada khilaf di dalamnya. Ulama sepakat ya 10 perkara ini adalah pembatal Islam. Wa illa fahiya aksar min zalik. Karena ya sebenarnya lebih dari 10, bukan hanya 10.
Lebih dari 10 pembatal-pembatal Islam, lebih dari 10. Banyak. Kama yadhkuruhu al-fuqaha fi kulli madhhabin fi babi hukmil murtad, sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha dalam setiap mazhab dalam bab hukum murtad. Itu kalau buka bab murtad, kitab murtad, di sana ada banyak sekali nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan juga nawaqidul iman, ya, pembatal-pembatal iman. Banyak sekali dibahas oleh para ulama. Wa huwal muslim alladhi yakfuru ba'da islamihi. Apa pengertian murtad? Ma makna al-murtad? Al-muslim alladhi yakfuru ba'da islamihi. Itu muslim yang kafir setelah masuk Islam. Al-muslim yakfuru ba'da islamihi. Ini ta'rif murtad. Nas'alullah al-afiyah wassalamah lana walil muslimin. Kita memohon keselamatan, ya, kepada Allah untuk kita dan untuk kaum muslimin. Baik, ada pertanyaan para jamaah? Insyaallah pekan berikutnya kita akan masuk pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Seseorang menjaga itu di kitab itu yang diterangkan 40 hari yang berturut-turut, selebihnya dia tetap harus takbir, walaupun sekali-kali telat nggak apa-apa, tapi sekali gitu. Artinya misalnya seseorang sudah menjaga itu, saking pengennya, takutnya munafik jaga itu, apakah bisa terkena dari faktor yang lain kalau itu hadis itu sahih? Kata Nabi itu. Iya, jadi kemunafikan itu sama seperti kekufuran, banyak cabangnya. Ya, iman itu banyak cabangnya, kemudian lawan iman juga banyak cabangnya. Kekufuran dan kemunafikan itu banyak cabangnya. Jadi tidak hanya satu macam kekufuran, tidak hanya satu macam kemunafikan. Tadi kita sudah sebutkan apa ciri-ciri munafik. Kalau berkata berdusta, kalau dikasih amanah tidak amanah, dan seterusnya. Ya, mungkin dalam hal ini dia sudah selamat dari satu cabang kemunafikan. Karena orang munafik itu, ya, biasanya malas sholatnya. Orang munafik, ciri-ciri orang munafik, ya, sholat wahum kusala. Mereka malas, kadang datangnya terlambat, kadang sholatnya di rumah, kadang nggak sholat, kadang tidak sholat. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Mereka nggak berangkat di masjid, mereka nggak sholat. Ya, kata para ulama, karena dulu di masa Nabi itu nggak ada listrik, belum ada lampu, nggak kelihatan. Ya, di sholat subuh, sholat isya nggak kelihatan siapa yang sholat. Maka kadang Nabi bertanya, apakah fulan hadir, apakah fulan hadir. Nabi kadang absen satu-satu. Nah, ketahuan ya yang tidak hadir. Ya, jadi dia sudah selamat dari mungkin salah satu cabang kemunafikan. Tapi di sana ada cabang-cabang yang lain yang mungkin dia tidak selamat darinya. Ya, antum kalau bisa, masya Allah ya, keutamaan salat jamaah udah ma'ruf. Ada yang lebih utama lagi dari salat berjamaah, yaitu keutamaan mendapatkan takbiratul ihram imam. Imam takbir, antum langsung takbir di belakang. Bukan antum dapat takbir rukuknya imam ya, tapi dapat takbiratul ihram imam. Dalam hadis disebutkan selama berapa hari? 40 hari. Kutiba lahu bara'atan, akan dicatat baginya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya, tapi tidak mudah ya. Dulu ada syekh ceramah, dia sampaikan hadis ini, kata dia, wah enggak mudah. Antum bisa sholat 5 waktu dari subuh sampai isya, antum dapat takbiratul ihram imam. Hari pertama oke, dapat, mantap ya. Nanti hari kedua dapat lagi. Pas hari ketiga, wah, subuhnya nggak dapat.
yang lainnya dapat. Jadi ya agak sulit memang ya, tapi kalau antum bisa, masya Allah. Ya, dulu di salah satu masjid di Yogyakarta ada program yang untuk mengajak masyarakat sholat di masjid. Yang sholat di masjid dapat hadiahnya umroh ya. Iya, hadiahnya umroh. Nanti di absen ya. Ana pernah nanya sama panitianya waktu ngisi di masjid itu, wah kalau begitu yang menang imamnya sama muazzinnya. Iya enggak? Iya, enggak Ustaz, ada aturan-aturannya Ustaz. 15 menit sebelum azan sudah di masjid. 15 menit sebelum azan sudah di masjid. Terus absennya pakai jempol ya. Absen datang, absen pulang. Selama beberapa bulan. Nanti dapat hadiah umroh. Ya, nah dari masjid ya ininya. Enggak ada biasanya? Ada sponsor ya, ada sponsornya. Bisa dicontoh ya. Nah, jadi cabang-cabang kemunafikan itu banyak, Pak ya. Nah, kita berusaha untuk selamat darinya. Nah, ada lagi? Pembatal Islam itu jika dikerjakan salah satu berarti Islamnya batal, seperti contohnya tadi wudu, pembatal wudu dan hadas. Berarti pembatal Islam sama seperti itu juga. Iya. Nah, yang namanya pembatal itu tidak harus dilakukan semua. Cukup dia lakukan salah satunya, maka telah batal keislamannya. Sama seperti sholat kan, nawaqidus sholat kan banyak, pembatal sholat kan banyak. Apa saja pembatal sholat? Kentut ya, dia kentut ketika sholat, atau dia berbicara ketika sholat ya, banyak. Kalau dia lakukan salah satu saja dari pembatal sholat, maka batal sholatnya. Yang anaknya kentut kok ya, karena nggak lakukan yang lain, dia batal sholatnya ya. Sama dengan nawaqidul Islam, kalau dia lakukan satu saja nawaqidul Islam, maka batal keislamannya. Istilahnya dia lakukan syirik. Pembatal Islam yang pertama syirik. Dia lakukan syirik besar, satu saja syirik besar. Syirik besar kan banyak macamnya. Dia lakukan satu saja syirik besar, maka telah batal keislamannya. Telah terhapus seluruh amal solehnya. Makanya harus hati-hati. Harus super hati-hati, harus waspada. Nah, kalau orang melakukan pembatal Islam, apakah dia cukup program atau dia bersyahadat sebagaimana orang masuk Islam? nah kalau dia lakukan pembatal Islam dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengetahuinya, dia tahu itu pembatal Islam, kemudian dia lakukan, ya dia harus ngulang syahadatnya. Dia harus ngulang syahadatnya. Ya, seperti orang yang secara sadar pindah agama, ya, keluar dari agama Islam, murtad, milih masuk agama yang lain dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia memilihnya. Maka ketika dia balik lagi, ya dia harus mengucapkan syahadat. Dia harus mengucapkan syahadat. Karena ada orang yang dia lakukan pembatal Islam dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Jadi yang wajib mengulang syahadatnya adalah yang dia sadar kalau yang dilakukan itu adalah pembatal Islam. Allahu a'lam bishawab. Iya, awal mula dulu dia pernah berbuat syirik, setelah dia ngaji, ya, dia jadi tahu. Ya, mungkin disunahkan, tidak wajib, disunahkan untuk dia mengulang syahadatnya. Cukup baginya untuk bertobat. Kalau dia ingin mengulang syahadatnya, maka ya disunahkan, dianjurkan. Karena dulunya dia nggak tahu. Setelah dia ngaji, dia jadi tahu. Oh, ternyata dulu saya pernah melakukan pembatal Islam. Ya, maka dia perbaharui lagi keislamannya dengan mengucapkan syahadat. Nah, ya, tapi tidak harus. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Baik, ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.